Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kemarin Anda pasti sudah menyimak file PowerPoint yang Anda sampaikan. Insyaallah Anda jelaskan tentang penelitian pendidikan. Arti penelitian seperti yang ada di PowerPoint adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menjawab suatu permasalahan tertentu atau satu aktivitas untuk memecahkan masalah, mengembangkan atau menemukan teori yang baru melalui metode ilmiah. Sedangkan penelitian pendidikan adalah yang memperoleh ilmu pengetahuan pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Itulah penelitian pendidikan. Ciri khas dari metode ilmiah adalah basisnya sistematis. Artinya jelas ya tahapannya, kemudian empiris, itu berdasarkan data ya, data lapangan di sini baik itu dari yang sifatnya literatur maupun data lapangan baik itu yang literatur maupun penelitian lapangan. Penelitian lapangan, inilah datanya. Makanya basis dari penelitian adalah empiris ya, harus ada datanya. Tidak bisa kita memutuskan sesuatu sebagai seorang peneliti atau menyimpulkan sesuatu tanpa ada datanya. Kemudian objektif. Kenapa objektif? Dengan objektif maka yang kita harus persiapkan adalah teori tertentu. Jadi ketika menganalisis satu fakta, baik itu sifatnya literatur maupun lapangan, yang dibutuhkan adalah teori. Fungsi teori itu seperti pisau analisis ya, sebagai pendekatan, kemudian sebagai metode juga. Maka sebelum melakukan penelitian atau sebelum kita terjun ke lapangan, yang perlu kita gali, yang kita cari adalah masalah tentang yang akan diteliti itu sendiri ya. Artinya apa? Ada kegelisahan tertentu ya. Ada kegelisahan tertentu yang perlu dijawab oleh peneliti maupun masyarakat. Atau ada sesuatu yang menakjubkan, maka di sini ada indikator-indikator masalah. Ya, sederhananya di sini indikator masalah apabila sesuatu atau peristiwa menimbulkan keraguan-raguan atau ketidakpastian. Maka tugas seorang peneliti itu menemukan solusinya. Misalkan tentang mitos-mitos ya, yang sudah ada, betulkah ketika harus begini maka yang timbul begini, maka harus dibuktikan dengan penelitian. Itu baru menjadi ilmiah. Tapi ketika penelitian tidak bisa membuktikan, maka kembali menjadi mitos. Atau yang kedua, adanya kesenjangan antara harapan yang diinginkan atau yang seharusnya dengan apa yang terjadi.
Maka ini juga masalah penelitian. Harusnya mahasiswa atau siswa yang hafalannya banyak, akhlaknya bagus, ya. Tapi fakta di lapangan belum tentu. Maka peneliti perlu mencari tahu mengapa ini terjadi. Kemudian indikator yang ketiga, indikator satu masalah penelitian adalah ada cara-cara berpikir yang kontradiktif. Misalkan ada pikiran-pikiran yang anti mainstream. Misalkan sekolah-sekolah yang anti mainstream untuk lembaga dalam ranah dunia pendidikan. Ada sekolahan yang misalkan rata-rata sekolahan secara umum di Indonesia itu menggunakan seragam, ya. Kemudian peraturannya banyak sekali. Misalkan ada satu lembaga pendidikan dia tidak seragam, bahkan mungkin peraturannya semuanya tidak tertulis tapi siswanya bagus-bagus. Nah, ini adalah masalah penelitian. Jadi masalah penelitian di sini bukan berarti sesuatu yang sifatnya negatif mulu. Ya. Tapi sesuatu yang mungkin menakjubkan atau anti mainstream atau sesuatu yang baru. Maka ini masuk dalam kategori masalah penelitian. Misalkan juga ada peristiwa yang mengancam pandemi. Ya. Sebagai peneliti bidang pendidikan, kita mengkaitkan antara pandemi dengan dunia pendidikan. Misalkan, bisakah pendidikan berbasis pesantren itu transfer knowledge-nya dari semuanya, kemudian transfer etiknya, transfer ruhnya itu melalui online? Ini perlu kita teliti. Itulah indikator-indikator masalah penelitian atau yang menunjukkan ciri-ciri ini bagian dari masalah penelitian. Dan ini biasanya adalah yang paling fundamental, yang biasanya teman-teman kakak-kakak kelas angkatan Anda itu kesulitan untuk menemukan masalah penelitian. Ya. Terus bagaimana cara kita, ya, supaya kita mampu memperoleh masalah penelitian yang mampu kita angkat sampai nanti pada tahapan skripsi nanti. Mau nggak mau kita harus banyak baca, kemudian banyak mengamati tentang dunia pendidikan. Baik, berikutnya masalah-masalah yang biasa terjadi dalam dunia pendidikan. Itu setidaknya di sini ada 4. Input mentah mahasiswa, ya. Ini terkait dengan kecerdasan, motivasi, kemampuan berkonsentrasi. Ini bisa kita teliti, atau pola belajar santri atau mahasiswa atau sikap belajar. Ini bisa kita teliti semuanya. Kepribadian, karakteristik peserta didik yang di Indonesia ini, ya. Misalkan kan pulaunya banyak sekali, ada sekitar 17.000 pulau, ya. Pasti akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, masalah-masalah yang terkait masalah instrumental, ya. Instrumental pendidikan berarti guru, gedung, ya, kurikulum, ya, sumber belajar. Ini pasti akan berdampak pada hasilnya pendidikan. Kemudian masalah lingkungan atau bi'ah, ini bisa kita teliti, ya. Lingkungan sekolah, lingkungan pesantren, ya. Kemudian kehidupan beragama masyarakat, ya. Tingkat sholat jamaahnya itu bisa kita teliti. Misalkan pengaruh kerajinan sholat jamaah dengan perilaku harian, itu bisa kita teliti. Kemudian komponen proses, ya. Proses interaksi guru siswa, proses penerapan penggunaan media atau strategi pembelajaran, itu bisa berdampak dengan outputnya. Maka itu bisa kita teliti. Artinya apa? Sebenarnya masalah-masalah di dunia pendidikan yang dapat kita tulis, kita teliti, kita angkat ke ranah skripsi, ya.
karena harapannya nanti dari tugas-tugas ini akhir semester Anda sudah pegang proposal skripsi, ya. Nanti langsung Anda usung terus sampai nanti Anda lulus. Jadi sekaligus kerja. Jadi benar-benar nanti dipersiapkan secara serius, ya, supaya nanti yang Anda tulis dari tugas-tugas perkuliahan kita ini bisa kita bawa sampai penentu kelulusan nanti, yaitu di skripsi tulisan Anda. Kemudian berikutnya kelayakan dari masalah penelitian. Tentu layak tidak layak ini ada indikatornya. Dan di sini setidaknya kita sajikan ada 5 indikator yang membuat itu layak atau tidak layak untuk kita jadikan sebagai masalah penelitian. Tentu saja antara masing-masing dari Anda itu berbeda menentukan ini layak atau ini tidak layak. Yang pertama, masalah layak atau tidak layak itu bisa dilihat dari bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan, khususnya proses dan hasil pembelajaran. Ini bisa kita tentukan atau kita putuskan bahwa masalah itu layak atau tidak layak. Kemudian yang kedua, memiliki unsur keilmuan atau pengetahuan ilmiah atau memiliki sumbangsih terhadap dunia keilmuan. Kemudian yang ketiga, datanya ada. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita membuat masalahnya ada tapi datanya ada, atau datanya ada tapi susah diukur. Maka itu tidak layak kita teliti, atau susah diolah atau apa? Terlalu multitafsir. Atau yang ketiga, datanya ada, bisa diolah, bisa ditafsirkan, tapi apa? Peneliti tidak mampu untuk menelitinya, misalkan, atau secara material itu dibutuhkan dana yang cukup besar. Itu yang menentukan masalah penelitian itu menjadi layak ataupun tidak layak. Baik, kemudian untuk selanjutnya dari masalah penelitian ini, coba kita kaji dari yang teman-teman beberapa 2 pekan yang lalu kalau nggak salah sudah menyusun menuliskan tentang judul proposal skripsi. Yang pertama dari Amalia, perkembangan akhlak santri terhadap penerapan interaksi edukatif antara guru siswa pada mata pelajaran akhlak kelas 10, ya. Ini masih bingung, jadi mau yang ditulis apa? Perkembangan akhlak santri atau terhadap penerapan interaksi edukatif ini masih belum jelas. Ini yang kedua, misalkan penerapan interaksi edukatif itu perlu dijelaskan apakah media atau apa, ya. Misalkan bisa berubah seperti ini, penerapan interaksi edukatif dalam meningkatkan pengetahuan siswa pada mata pelajaran akhlak kelas 10. Ini lebih bisa, misalkan seperti itu. Jadi misalkan jadi penerapan, media
interaksi edukatif. Media interaksi edukatif itu Anda jelaskan, saya juga tidak paham apa. Dalam meningkatkan kan bla 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 bla. Jadi seperti itu. Kemudian dari Aniatun, misalkan problematika pembelajaran tahfidzul Quran santri ICBB, ya. Atau misalkan metode titik-titik untuk menjawab problematika, atau cukup aja problematika pembelajaran tahfidzul Quran santri ICBB. Itu aja udah cukup, itu sudah bisa. Misalkan hanya seperti ini, nanti dijelaskan di pendahuluannya problematika pembelajaran tahfidzul Quran. Misalkan seperti ini. Kemudian dari Amelia, misalkan di sini implementasi metode kontemporer dalam pembelajaran Al-Quran tingkat wusta. Nah, ini sudah bisa, misalkan baik itu implementasi mind map, ya metode kontemporer itu apa, kan kontemporer itu kan hanya waktu. Misalkan langsung seperti ini aja, implementasi metode mind map, ya, pada dalam pembelajaran tahfidz. Misalkan implementasi metode mind map pada bla bla bla. Kemudian dari Amirah, di sini ada 2 efektivitas pembelajaran Al-Quran menggunakan metode UMI. Kemudian metode pembelajaran nilai agama Islam di TPA. Ini yang pertama aja, ya. Efektivitas pembelajaran Al-Quran nanti menggunakan teori efektivitas pembelajaran Al-Quran dengan metode bla bla bla. Kemudian selanjutnya dari Istifaroh Zahra, pengaruh pembelajaran akidah akhlak terhadap etika sopan santun. Nah ini sebenarnya nggak perlu diteliti, ya, karena apa? Tingkat urgensinya nggak ada. Misalkan pembelajaran akidah akhlak terhadap etika, karena sudah otomatis. Jadi harus diubah. Misalkan pengaruh apa terhadap apa. Misalkan pengaruh gadget terhadap etika di santri, atau pengaruh peraturan terhadap tingkat kedisiplinan. Jadi seperti itu. Jadi perlu dijelaskan lagi. Jadi perlu ditegaskan, ya. Perlu ditegaskan penelitiannya. Kemudian selanjutnya dari Rahma, di sini ada 3 judul, ya. Analisis pengaruh psikologi terhadap prestasi belajar pesantren pendidikan. Ini masih bingung, perlu diputuskan. Jadi ini baru sekedar menarasikan sesuatu, tapi belum memutuskan satu masalah penelitian. Jadi perlu dikembalikan lagi, masalah penelitian itu apa. Misalkan, kemudian selanjutnya yang Novi Isnadia, peran guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar. Ya bisa, tapi sudah cukup banyak penelitian seperti ini, ya. Jadi lebih bagus cari yang lain. Kemudian kiat-kiat menjadi, nah ini juga masih bingung. Jadi ini masih kayak judul artikel. Kemudian yang Aisyah, kreativitas pengajar Al-Quran SD berbasis pesantren. Nah ini bisa, yang kedua ini
Misalkan peran orang tua dan guru dalam perkembangan tahfidz anak di pesantren. Atau misalkan peran orang tua, misalkan peran grup media sosial orang tua santri, misalkan diganti yang punya siapa, Aisyah ya, peran wali dalam peran wali dan guru ya, peran wali dan guru dalam meningkatkan kualitas hafalan bla bla bla. Jadi itu. Tapi nanti untuk wali ya bisa enggak untuk diteliti. Nah, itu nanti perlu digali kembali karena ngambil sampelnya nanti akan sangat random karena lokasinya bisa jadi sangat berjauhan. Misalkan kalau bisa mengambil sampel saja dari wali santri yang ada di sekitar Yogyakarta, maka itu bisa diteliti. Kemudian yang terakhir, yang ke-10. Misalkan di sini ada 4 perbandingan aplikasi ilmu dan akhlak, analisis pengaruh pendidikan Al-Quran terhadap kecerdasan emosi anak. Misalkan ini aja, pengaruh hafalan Al-Quran terhadap kecerdasan emosi anak. Misalkan ini, pengaruh ini bagus malahan. Pengaruh hafalan Al-Quran terhadap selanjutnya. Nanti silahkan yang belum mengirimkan list untuk judul skripsi nanti silahkan membuat. Nah yang tadi masih agak bingung itu terus membaca lagi, kemudian coba buka-buka lagi. Jadi mungkin itu pertemuan kita kali ini ya. Selanjutnya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan di pekan depan. Nanti jangan lupa tugasnya untuk mengelis tugas ya yang belum membuat tugas. Cara mematikannya gimana? Ini. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.